Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini akan berisi soal P3K kompetensi teknis khusus guru mata pelajaran ekonomi. Sebelum masuk pada pembahasan soal, kami sampaikan tips lolos P3K kompetensi teknis. Yang pertama, memahami format soal dan materi yang diujikan. 2. Memperbanyak latihan soal. 3. Berlatih dengan batasan waktu. Selamat belajar dan salam sukses bagi Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia. Soal yang pertama, barang apa yang harus dikonsumsi? 2. Bagaimana cara mengkonsumsi? 3. Siapa yang memproduksi? 4. Barang apa yang diproduksi? 5. Bagaimana cara memproduksi? 6. Untuk siapa barang diproduksi? Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, yang merupakan masalah pokok ekonomi adalah A. 1, 2, 3, B. 1, 3, 5, C. 2, 4, 6, D. 3, 4, 5, atau E. 4, 5, 6. Jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban E. 4, 5, dan 6. Masalah pokok ekonomi modern adalah what atau barang apa yang diproduksi, how bagaimana cara memproduksi, for whom untuk siapa barang diproduksi. Soal nomor 2. Di daerah perkotaan yang padat penduduknya, harga tanah menjadi sangat mahal. Untuk mengatasi mahalnya harga tanah tersebut, cara yang paling tepat dilakukan adalah A. Membangun rumah susun di daerah perkotaan. B. Membangun rumah sangat sederhana bagi penduduk miskin. C. Merelokasi pabrik keluar kota. D. Menggalakkan program transmigrasi. E. Membatasi urbanisasi. Jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban A. Membangun rumah susun di daerah perkotaan. Untuk menghemat penggunaan tanah di daerah perkotaan, alternatif pembangunan rumah dengan pembangunan rumah susun. Soal nomor 3. Di bawah ini merupakan ciri-ciri sistem ekonomi. 1. Hanya produksi yang menguasai hajat hidup rakyat dilaksanakan oleh pemerintah. 2. Kebijakan perekonomian sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah. 3. Kebijakan ekonomi untuk mengendalikan keadaan ekonomi. 4. Masyarakat terbagi dua golongan, yaitu pengusaha dan tenaga kerja. 5. Pembagian pekerjaan ditentukan pemerintah. Yang merupakan ciri sistem ekonomi campuran adalah A. 1 dan 2, B.
1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4, E. 4 dan 5. Jawaban yang tepat adalah pada pilihan B, 1 dan 3. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Kita coba lihat pada pilihan jawaban A, hanya produksi yang menguasai hajat hidup rakyat dilaksanakan oleh pemerintah. Ini benar, merupakan ciri dari sistem ekonomi campuran. Pada pilihan jawaban B, kebijakan perekonomian sepenuhnya dikuasai pemerintah, merupakan ciri dari sistem ekonomi komando atau terpusat. Kemudian yang C, kebijakan ekonomi untuk mengendalikan kegiatan ekonomi, ini benar karena merupakan ciri dari sistem ekonomi campuran. Kemudian yang D, masyarakat terbagi dua golongan, yaitu pengusaha dan tenaga kerja, bukan termasuk sistem ekonomi. Pembagian pekerjaan ditentukan pemerintah, ini merupakan ciri dari sistem ekonomi komando atau terpusat. Soal nomor 4, perhatikan tindakan-tindakan yang dilakukan seseorang. 1. Budi seorang pelajar memilih membeli buku pelajaran daripada jam tangan karena uangnya terbatas. 2. Bu Sumarto sebagai ibu rumah tangga memilih berbelanja di pasar tradisional karena harganya lebih murah dibandingkan di pasar swalayan. 3. Pak Hendro menjual mobil bekasnya untuk membayar uang muka mobil kreditan keluaran terbaru. 4. Bu Susanto setiap hari membeli makanan siap saji karena lebih praktis dibandingkan dengan masak sendiri. Dari uraian tersebut, tindakan yang bersifat rasional adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 4, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4, atau E. 3 dan 4. Jawaban yang tepat pada pilihan jawaban A, 1 dan 2. Tindakan yang bersifat rasional adalah tindakan manusia sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya serta didasarkan pada prinsip ekonomi.
Soal nomor 5. Berikut disajikan peran dari rumah tangga ekonomi. 1. Menyediakan barang-barang untuk diekspor. 2. Menyediakan fasilitas untuk ekspor-impor. 3. Mengadakan proteksi terhadap industri dalam negeri. 4. Mengimpor barang-barang sesuai kebutuhan. 5. Menjaga stabilitas harga melalui politik moneter. 6. Menggunakan produk dalam negeri. Yang merupakan peran dari rumah tangga pemerintah adalah A. 1, 2, dan 3. B. 1, 4, dan 6. C. 2, 3, dan 5. D. 3, 4, dan 5. Atau E. 4, 5, dan 6. Jawaban yang tepat adalah pada pilihan jawaban C. 2, 3, dan 5. Pada dasarnya, peranan rumah tangga pemerintah atau RTG dalam kegiatan ekonomi adalah sebagai berikut. Membeli barang dan jasa untuk keperluan pemerintah yang dikenal dengan sebutan belanja barang dan pegawai. Menerima pajak dari para wajib pajak bagi perorangan maupun badan usaha. Melakukan produksi barang dan jasa melalui badan usaha milik negara atau disingkat dengan BUMN. Menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui kebijakan-kebijakan ekonomi dalam bidang fiskal dan moneter. Membuat undang-undang bersama DPR yang berhubungan dengan perekonomian nasional. Misalnya, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perpajakan, dan Undang-Undang Anti-Monopoli. Soal nomor 6. Perhatikan tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut, maka elastisitas permintaan adalah A. 0,25, B. 0,40, C. 0,50, D. 1,25, atau E. 2,00. Jawaban yang tepat
pada pilihan jawaban B, 0,40. Rumus ED sama dengan delta Q per delta P kali P1 per Q1. Delta Q ini kita peroleh dari selisih Q1 dan Q2. 40 dan 60 ini selisihnya adalah 4. Kemudian delta P kita peroleh dari selisih P1 dan P2. Ini P1 800 dan P2 1000. Maka selisihnya sebesar 200. P1 ini kita peroleh dari besarnya P1 yaitu 800. Kemudian Q1 ini kita peroleh dari besarnya Q1 yaitu 40 unit. Maka hasilnya adalah 0,40. Soal nomor 7. Kurva tersebut menunjukkan perpotongan kurva D dengan S, menghasilkan harga keseimbangan awal pada titik E. Akibat pergeseran kurva permintaan dan penawaran, maka harga keseimbangan menjadi E1 sebagai perpotongan dari permintaan baru D1 dan penawaran baru S1. Akan tetapi, terjadi penurunan harga keseimbangan. Hal tersebut terjadi sebagai akibat dari A. Penurunan penawaran lebih besar jika dibandingkan dengan permintaan. B. Peningkatan penawaran sama dengan peningkatan permintaan. C. Peningkatan penawaran lebih besar jika dibandingkan dengan peningkatan permintaan. D. Penurunan penawaran lebih kecil jika dibandingkan dengan permintaan. E. Peningkatan penawaran tidak ada hubungannya dengan peningkatan permintaan. Jawaban yang tepat pada pilihan jawaban C. Peningkatan penawaran lebih besar jika dibandingkan dengan peningkatan permintaan. Dari kurva yang terdapat pada soal, dapat diketahui bahwa pertambahan penawaran S ke S1 lebih besar daripada pertambahan permintaan D ke D1. Maka, hal ini akan berakibat pada penawaran lebih besar
daripada permintaan, sehingga harga akan mengalami penurunan. Di sini, S awalnya adalah di titik ini. Kemudian berubah menjadi S1, sehingga penawarannya meningkat sekian. Kemudian permintaan pada awalnya di sini, kemudian meningkat menjadi di sini. Sehingga besar penambahannya sebesar ini. Maka pertambahan penawaran dari S ke S1 lebih besar daripada penambahan permintaan dari D ke D1. Soal nomor 8. Perhatikan tabel berikut. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna terdapat pada nomor A, A1, B1, dan C1, B, A2, B2, dan C1, C, A2, B2, dan C2, D, A3, B1, dan C1, E, A3, B3, dan C3. Jawaban yang tepat pada pilihan jawaban D, A3, B1, dan C1. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna yaitu perusahaan adalah pengambil harga atau price taker. Setiap perusahaan mudah keluar masuk, menghasilkan barang serupa atau homogen, terdapat banyak perusahaan di pasar, pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai pasar. Soal nomor 9. Perhatikan pasar faktor produksi berikut ini. 1. Penjualnya adalah produsen. 2. Lebih diutamakan penawaran keahlian. 3. Semakin profesional, biasanya harganya semakin tinggi. 4. Dibeli oleh perusahaan sebagai bahan baku. 5. Merupakan uang tunai yang sangat dibutuhkan. Dari pernyataan tersebut, yang merupakan pasar faktor produksi tenaga kerja adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4, atau E. 4 dan 5.
Jawaban yang tepat pada pilihan D, 3 dan 4. Pasar faktor produksi tenaga kerja adalah bertemunya pencari kerja, penawaran tenaga kerja, dengan lowongan pekerjaan atau permintaan tenaga kerja. Berdasarkan data tersebut, maka besarnya pendapatan nasional menurut pendekatan pendapatan adalah A. 12.900 miliar, B. 8.300 miliar, C. 11.000 miliar, D. 12.100 miliar, atau E. 5.500 miliar. Jawaban yang tepat pada pilihan jawaban B, 8.300 miliar. Komponen pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan adalah sewa atau rent, upah atau wage, bunga modal atau interest, dan laba atau profit. Berdasarkan data pada soal penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan, yaitu Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. R di sini merupakan sewa, rent, sewa, sebesar Rp100. Kemudian W atau wage, yaitu upah, sebesar 4.900. Kemudian I, interest atau bunga modal, sebesar 200. Kemudian P atau profit, laba, sebesar 3.100. Maka Y sama dengan 100 ditambah 4.900 ditambah 200 ditambah 3.100 sama dengan 8.300.